ما مضى يا واسعا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Qala Syekh rahmatullah ta'ala wa nafa'bihi wa bi barakatihi wa ulumihi wa bi kufri dari amin Allahumma amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u mukhul ibadah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang keutamaan doa, di mana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah otak atau susunya ibadah. Ibarat tulang tanpa susu berantakan. Artinya, kalau di dalam anggota tubuh kita, susu merupakan perekat tulang kita. Nah, ibarat doa adalah bagian dari ibadah. Karena pesan baginda Muhammad SAW, aksiru bidu'a, perbanyak doa kita, mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Karena memang Allah perintah di dalam Al-Quran. Ayatnya sangat populer kok. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka niscaya akan aku kabulkan. Ada korelasinya dengan sifat Allah di dalam Asmaul Husna. Allah memiliki nama As-Samad. As-Samad artinya yang maha dibutuhkan. Kita butuh sesuatu enggak? Kalau kita ingin sehat, berarti lakukan aktivitas yang menunjang kesehatan kita. Kalau kita tidak ingin lapar, maka makanlah. Karena memang pada hakikatnya makhluk itu butuh segala sesuatu illallah, kecuali Allah. Karena di dalam kitab tauhid, la yahtaju bi syai'in, Allah itu tidak butuh apa-apa, tetapi manusia, makhluk Allah butuhkan. Butuh. Maka ketika kita butuh, cari kebutuhan kita untuk menunjang kebutuhan kita tercapai. Maka segala kalau kita ingin memiliki hajat kita dimudahkan oleh Allah, minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Kan boleh dikatakan kira-kira kebutuhan kita banyak nggak? Banyak. Kebutuhan kita banyak. Umpama dokter menganjurkan kita minum minimal sehari 2 liter agar jangan sampai dalam diri kita terjadi dehidrasi, kekurangan zat air. Minimal kita minum 2 liter. Nah, sama saja ketika kita ingin menjadi manusia, menjadi yang lebih dekat kepada Allah, mohon kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah.
Kalau minggu yang lalu saya sempat ngebahas ada doa kita akan diberikan keselamatan, kan begitu? Kan endingnya adalah kita minta kepada Allah. Doa juga kepada Allah agar kita diberikan perlindungan. Sebab kita nggak tahu ketika kita keluar dari rumah apa yang terjadi. Misalkan, maka Nabi mengajarkan kepada kita Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Kita nggak tahu 1 menit ke depan, 2 menit ke depan, 5 menit ke depan, 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, 1 hari ke depan. Minta perlindungan kepada Allah. Doa umul ibadah, sumsumnya ibadah itu. Ibarat tadi anggota tubuh, sumsum adalah perekat tulang supaya lebih erat lagi. Dan insya Allah ketika kita berdoa, barangkali Allah akan memberikan perubahan dalam diri kita. Kan gitu. Walaupun rezeki udah ditakar, misalkan rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mohon kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, barangkali kita dikasih lebih rezeki, dikasih rezeki lebih. Kan begitu. Sama saja ketika misalkan anak kita minta uang, "Mah, saya minta uang." Kan begitu. Sudah ditentukan seharinya biaya sekolahnya atau transportasi sekolahnya sekian. Tapi ketika dia menjalankan ketaatannya kepada orang tuanya, berangkat, salim, musafahah, jabat tangan, cium tangan orang tuanya, minta doa dari orang tuanya, kemudian aktivitas dia jalankan, ibadah dia jalankan, sholat dia laksanakan, bukan tidak mungkin dikasih uangnya dilebihin. Benar kan? Bukan tidak mungkin ngasih uangnya nggak dilebihin. Begitu. Memang diminta kita Allah Subhanahu wa taala, ayo datangi aku, kata Allah Subhanahu wa taala, minta kepada aku. Maka saya katakan jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan dengan doa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah as-samad itu artinya Allah yang maha dibutuhkan. Tempat kita meminta. Barangkali ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kan setiap surat Al-Fatihah itu setiap rakaat kan kita baca. Ada ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta. Berarti meminta diajukan nggak sama Allah, disuruh nggak sama Allah, ya disuruh saja sama Allah kita minta bermunajat kepada Allah. Masih banyak orang yang nggak mau berdoa kepada Allah. Kalau mereka nggak meminta kepada Allah, nggak mau berdoa kepada Allah, berarti sombong dia. Ya, minta walaupun hanya sekedar misalkan kita amin, amin, amin. Ketika kita banyakkan, ketika kita berjamaah mengucapkan amin, kita nggak tahu siapa yang mengucap aminnya itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali aminnya kita, barangkali aminnya orang yang berada di sisi kanan kita, barangkali aminnya orang yang berada di sisi kiri kita, di belakang kita, di depan kita. Amin memang artinya apa? Maka ketika kita mengucapkan amin, jangan amin, panjangin 2 harokat, amin. Artinya agar kita dimudahkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan kita minta, barangkali tadi itu, ya kan? Contoh lagi misalkan, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kematian kita, maut kita, kapan kita wafat. Ketika kita membaca doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.
dengan harapan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Bukan tidak mungkin pagi dia beriman, sore kafir. Bukan tidak mungkin sore beriman, paginya dia kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati kita. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati kita. Redam semua keegoisan kita. Tidak ada tempat meminta illallah kecuali kita kepada Allah. La razika illallah, tidak ada orang yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya rezeki jangan selalu dipandang dari segi finansial. Ya, finansial artinya keuangan. Contoh misalkan hari ini memang kita udah kerja, istri nggak masak. Setelah selesai sholat isya, kita pulang ke rumah, tiba-tiba assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ibu, yang ada rezeki. Saya dan keluarga baru saja akikah, dikasih berkat itu istilahnya. Rezeki bukan? Rezeki bukan? Rezeki Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pandang kalau orang rezeki itu jangan dipandang dengan selalu dipandang dengan finansial. Sehat rezeki bukan? Rezeki. Saya tanya, sakit rezeki bukan? Nah, ya. Kalau pandangan saya sakit adalah rezeki. Asbab dia sakit jadi ingat kepada Allah. Asbab dia sakit jadi bertobat dia kepada Allah. Asbab diberikan sakit. Asbab diberikan sakit yang berzikir kepada Allah. Betul nggak? Nah, ya. Ya memang kalau kodrat manusia ya rasa sakit itu kapan sembuhnya dan lain sebagainya. Kodrat itu sifat manusia. Mohon kepada Allah. Memang Allah anjurkan kepada kita minta. Pak Ustaz, bagaimana saya nggak bisa bahasa Arab? Boleh pakai bahasa kita. Boleh pakai bahasa kita. Ya, jangan mempersulit di dalam hal ibadah. Itu berapa ini sendiri. Sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, jadi doa itu sumsumnya, perekatnya untuk memperkuat ibadah kita. Maka ketika kita ibadah sholat, lengkapi dengan doa. Lengkapi dengan doa untuk menambah kesempurnaan ibadah kita. Orang di dalam sholat aja mau banyak bacaan doa, betul nggak? Di dalam iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sampai selesai. Di dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah kita iktidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Ketika duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wazhurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa qur'ani. Ya, ketika subuh bagi ahli sunnah wal jamaah baca doa pun ya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait. Kalau berjamaah Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, dan seterusnya. Doa kita. Doa. Ya. Jadi doa itu jangan sungkan-sungkan kita minta kepada Allah. Karena hajat kita banyak. Hajatuna ilaika tasbih. Dalam hadis berikutnya, ad-du'a usilahul mu'min wa imaduddin
wa nurus sama'i wal ardh. Hadis riwayat Abu Ya'la. Doa adalah senjatanya seorang mukmin. Maka hati-hati. Sebab kenapa Bapak saya katakan hati-hati? Doanya orang yang terjolimi dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dijabah. Orang yang terjolimi ini, ya. Maka saya katakan sila itu senjata untuk menembus asnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk menembus kedekatan kita kepada Allah. Caranya adalah indah doa ketika kita bermunajat, mohon segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diibaratkan doa itu senjata bagi orang mukmin. Maka selemah-lemahnya iman adalah kekuatan kita adalah doa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Cukup bagi kita yang jamin Allah. Cukup bagi kita yang memberikan Allah. Cukup yang menjamin kita Allah. Masalahnya yakin apa enggak? Menjadi masalah kan? Yakin apa enggak? Iya, ya, saya berarti dari Allah masih ada hal-hal yang dilakukan yang melanggar daripada aturan-aturan Allah. Ya, ini sekarang yang namanya keyakinan udah hilang jauh dah keyakinan. Kalau orang dulu, mohon maaf ya, ketika anak nambah kecil ada nangis, disebut doa, disebut nama ibadah Fatihah, diem tuh bocah dulu. Kalau sekarang dari bacaan ayat kursi, dari bacaan Al-Fatihah, surat Al-Baqarah disebut, itu bocah masih nangis juga. Ya, itu masalah keyakinan. Ya, tapi insya Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yakin kita. Ada kalimat yakin, ada kalimat hakul yakin, ada kalimat ainul yakin. Oh, ada tingkatannya. Ya. Kalau kalimat hakul yakin, oh sudah hak daripada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin itu. Ainul yakin ditambahin dengan ainul yakin, kepercayaan kita terhadap Allah udah kuat. Yakinan kita udah mantap bahasanya gitu. Ya. Maka jadikan doa ini senjata kita. Tadi itu senjata kalau kita ingin diperbanyak rezeki, ingin dipermudah rezeki, perbanyak doa kita. Maka doa dijadikan senjata. Ya, sama saja ketika kita membaca doa apa namanya? Doa setelah doa, Allahumma in kana rizqi bis samai fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhlisu, wa in kana wa'idan fa qaribu, wa in kana haraman fa tahiqu, wa in kana qalilan fa kasihu, wa in kana muksiran fa yasihu. Ya Allah, apabila memang rezeki saya di bawah tuhan, apabila rezeki kami di atas turunin, apabila rezeki kami jauh deketin, apabila rezeki kami haram halalin, apabila rezeki kami sedikit banyakin, apabila rezeki kami sulit mudahin. Ya kan? Oh, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imaduddin. Doa itu bagian dari tiang agama. Ya. Tidak ada permasalahan yang tidak terselesaikan kecuali kita mohon perlindungan kepada Allah dan kita minta digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dan tak bukan artinya doa. Ini kan saudara-saudara kita sekarang di Palestina ini yang luar biasa ini. Ya kan, nggak mampu kita ke sana. Minimal doa. Minimal doa, karena doa itu adalah kekuatan. Innallaha Sami'ul alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bagian dari tiang agama wa sama'i wal ardh. Doa itu merupakan cahaya penerang langit dan bumi. Ya, memang sih secara hakikat kehidupan kita adanya matahari menerangi bumi. Ya kan sekarang lagi viral nih, gila langit ada matahari,
Nuru bihada cahaya nabi, ini kan lagu dulu ini. Sekarang udah viral lagi di TikTok tuh. Ya. Nah, iya. Ternyata memang kisah-kisah dulu bisa terjadi kembali di zaman sekarang. Ya memang benar apa yang diceritakan oleh Nabi terjadi yang akan datang. Bukan tidak mungkin konflik ini itu sudah dikisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu. Agar kita menjadi orang-orang hidup dengan kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak ibadah kita, sempurnakan dengan doa. Insya Allah. Demikian pada kajian kita pada malam hari ini. Semoga dengan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa barik ya rahman ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'wahu biha subhanallah wa tahiyatu biha salam wa akhiru da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum